adalah kebutuhan pokok manusia dan makhluk Tuhan yang hidup di dalam air. Maka tidak ada tawar-tawar lagi, sungai ini harus kita rawat. Untuk membuat sungai ini diperlukan dana triliunan. Samarinda sudah punya sungai. Kita lakukan pembiaran yang luar biasa, cukup lama, kita semua ya. Maka kita harus kita rawat. Nah, maka muncullah bertahun-tahun, dah lama sebenarnya, 10-15 tahun yang lalu ini sudah kita mulai dengan gerakan-gerakan kecil. Lalu mulai intensif itu kita ke akun Facebook. Nah, itu sehingga mulai dikenal. Dari situ banyak pendukung, maka dari kita nggak punya apa-apa sampai kita punya 3 perahu nih, yang satu punya sendiri, yang satu dipinjemin, yang dua punya sendiri, yang satu dipinjemin, dan punya 2 gerobak, yang satu udah dibeli, dan mungkin masih banyak lagi nanti mudah-mudahan bantu. Kita hanya perlu 1 mesin sebenarnya, CES, itu untuk menjangkau yang lebih jauh. Nah, kenapa sungai kita bersihkan? Itu tadi, sungai ini manusia nggak boleh egois. Ini sungai bukan hanya untuk manusia sebenarnya, tapi untuk makhluk Tuhan yang hidup di air. Sementara kalau ini hanya untuk manusia, kita sewenang-wenang ini, kita jadikan tong sampah. Sudah nggak asing lagi saya kira di Samarinda, bahkan di Indonesia, Sungai Karangmumus ini dijadikan tong sampah. Nah, untuk itu kita lakukan gerakan memungut selai sampah di Sungai Karangmumus. Kenapa kata-kata selai? Karena memang perbandingan antara sampah yang kita ambil dengan jumlah sampah yang ada di Sungai Karangmumus, baik yang terapung maupun yang di pinggir tengah dan yang di dasar, itu sangat keren. Hari ini kita dapat 49 kresek, itu belum ada 1 helai kalau dibandingkan dengan ukuran itu sebenarnya. Jadi gerakan selai, kita bukan menghanyutkan sampah, tapi kita memungut. Kalau menghanyutkan sampah, kita mendorongnya sehingga dia hanyut ke tempat lain. Di tempat kita bersih, sungai bagian Karangmumus lain hancur. Nah, itu kurang cerdas. Maka itu lebih bernilai kalau kita memungut sehelai plastik pun. Kita utamakan plastik dulu, karena Anda tahu plastik susah terurai. Untuk rumput, enceng gondok dan apa kita nanti, karena tidak membahayakan, terurainya juga cepat. Dan bagaimana ini? Kawan-kawan saya punya kawan jurnalis dari London, begitu melihat Sungai Karangmumus, seharusnya ini 300 tahun yang lalu baru kayak gini. Dia mengatakan ini maaf, ini terlalu bodoh ini. Sungai sahabat manusia, kebutuhan pokok manusia dijadikan tong sampah. Itu manusia terlalu bodoh. Jadi sangat bodoh. Nah, waktu itu saya agak tersinggung, tapi mungkin benar ya. Di situ. Lalu sampai kapan ini? Wah, ini panjang. Kalau orang teman saya dari London mengatakan itu 300 tahun, kemudian kita 10 tahun lah. Nah, lalu bagaimana merawat Sungai Karangmumus? Kalau menurut saya pribadi bukan hanya sekedar menurap, menebar bibit, menanam pohon di tepi penghijauan atau relokasi, bukan sekedar itu. Tapi yang penting itu, yang mahal biayanya, mengedukasi warga Samarinda yang mendekati 1 juta ini tidak membuang sampah ke Sungai Karangmumus. Mengedukasi dulu. Kalau orang sudah tidak membuang, mau diturap mau enggak, itu enggak ada masalah sebenarnya. Tambah kalau diturap itu ada biota yang mati. Ikan lele, ikan haruan yang senang masuk di lubang tanah, dia nggak bisa hidup. Jadi sebenarnya itu kita terlalu egois sebenarnya kalau di ini, ya kan, kalau diturap. Tapi apa boleh buat, ini di kota kan. Nah, itu kalau mau lebih jauh lagi mungkin pelajaran kita tentang alam. Ini yang membuang orang Samarinda, yang memungut harus orang Samarinda. Sebenarnya dalam hal ini kita tidak berhadapan dengan pemerintah ini, kita berhadapan dengan si pembuang sampah di Sungai Karangmumus. Namun kalau ditarik terus panjang ini melalui perdebatan, otoritas siapa yang mengamankan sungai itu, saya nggak bicara situ. Nanti kita habis di meja perdebatan. Ini otoritas siapa ini? Atau bahasa lainnya gini, ini punya tuan nggak ini? Ini bertuan kan nggak ini? Sungai ini kok diadakan, kok dilakukan pembiaran yang luar biasa, baik oleh kita, siapapun yang ada di sini. Pembiaran kan berdosa. Nah, jadi kita nggak ke sana. Saya kira pemerintah, dia punya tupoksi, dia punya lembaga, dia punya badan, dia punya dinas, punya kantor. Saya kurang lain ya kalau sungai. Kalau kita sendiri ini karena saya mengatakan bukan punya kami, ini punya kita ini. Kita ini kecil, tapi kita punya pangkalan pungut, lalu kita punya armada pungut, perahu, ya kan, walaupun yang 2 itu bantuan semua ini, yang pinjaman bantuan, lalu kita juga punya gerobak untuk membuang pembuangan sebenarnya kita lengkap ini. Hari ini Anda yang hadir ini keren sekali lagi. Dan komunitas-komunitas lain hadir, dan ini memang kami persiapkan untuk kita, bukan untuk gerakan pemungut selai sampah di Sungai Karangmumus, untuk kita. Jadi kami merawat ini, ya untuk kita. Untuk siapa kita itu? Kita ini warga Samarinda. Saya kira itu. Jadi nggak ada tawar-tawar ini. Ini nggak bisa mundur ini. Ini harus dirawat. Kalau saya sudah tidak kuat, saya minta yang generasi muda lah teruskan.
Siap. Gini, kita tidak gini, ada kalimat yang udah klise sebenarnya. Sebenarnya kamu jangan ngomong apa yang yang dilakukan, tapi apa yang kamu berikan, begitu kan, Dok? Ya. Jangan ini kalau anunya bukan apa yang ini bukan apa yang diberikan oleh negara ke kita, tapi apa yang kita berikan kepada negara dari kita. Terus melawan perjuangan kita kan sudah nggak melawan penjajah ini. Ini ada cerita yang lucu ini. Jadi kakek saya dulu kan mengendap-endap di semak-semak ini nggak apa-apa ya ini ya. Nah, mengendap-endap di semak-semak itu melihat penjajah. Wow, jadi semak begitu ada penjajah dia jengkel hatinya, sakit hatinya dengan penjajah. Begitu dia lihat dia pakai bambu runcing dia kejar, ditusuklah ulu hatinya. Kami ini juga rombongan mengendap-endap di bawah kolong jembatan untuk melihat siapa yang membuang sampah. Ketika kami lihat begitu kami mau tusuk orang Indonesia sendiri. Jadi perjuangan kita lebih sulit daripada perjuangan melawan penjajah dulu. Karena begitu kita mau bunuh, ternyata itu bangsa kita sendiri, warga kita sendiri, orang Indonesia sendiri yang membuang sampah itu. Nah, akhirnya yang memungut sampah ya kita ini sendiri orang Indonesia. Harapannya gini, mengedukasi zaman sekarang menurut saya manusia cerdas semua ini. Indonesia ini pintar semua. Untuk itu kalau cuma ngomong, diskusi, debat, studi banding, ini sudah usang ini. Jadi kita harus ada revolusi real ya, revolusi mental real, ya memungut selai sampah di Sungai Karangmumus. Jadi lebih kepada ya melakukan sudah, bukan perkataan lagi, tapi perbuatan. Merubah perkataan menjadi perbuatan saya kira itu. Walaupun ini kecil sekali dan masih panjang ini, kita masih jauh nih kita berjuang. Anda tadi lihat sendiri. Bagaimana sampah itu cuma ada selai enggak kalau dibandingkan Anda lewat tadi bagaimana di kolong-kolong rumah orang masih ada yang baru-baru dibuang bagaimana ini dulu satu gunung ini 4 bulan ini kenapa 4 bulan kami tidak menghanyutkan masalahnya kami memungut kalau menghanyutkan sebentar 2-3 hari wah dorong ke tengah dia ke sana sana lagi nanti dia kembali lagi saya kira itu Bang ya. Jadi itu ya hasil wawancara kita dengan Pak Misman yang penggerak memungut helai sampah di Sungai Karangmumus. Jadi Pak Misman berharap semoga dengan aksi yang kita lakukan warga Samarinda ya terutama di bantaran Sungai Karangmumus bisa sadar tidak membuang sampah di sungai lagi. Oke, keren. Revolusi mental. Ini baru namanya revolusi mental. Bukan revolusi kita harus mengajak orang membuang sampah, tapi dari diri kita sendiri dulu mulai kesadaran sehingga biar sekecil apapun kita akan sadar bahwa membuang sampah ke sungai itu akan besar dampaknya dan itu akan jangka panjang. Mungkin cucu kita tidak akan bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Terima kasih. Keren. Pertama jelas jangan buang sampah sungai lagi ya kan. Ini udah sebagai contoh kita sebagai generasi muda harus peduli terhadap lingkungan kita ya kan. Bagaimana? Karena kita harus sadar akan alam kita karena alam itulah yang merupakan itu surga kita. Lalu ini Yop, peduli, aksi, bukti. Harapannya semoga anak-anak seperti kita dan masyarakat yang ada di Samarinda khususnya bisa mencontoh kegiatan ini. Kalau bisa seminggu mungkin ada beberapa komunitas ya kan mengadakan kegiatan seperti ini. Harapannya seperti itu. Biar sungainya jauh lebih bersih lagi. Terus kasihan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai masa mandinya di air seperti ini kan. Jadi harus peduli. Yo, lakukan hal kecil dari apa yang kita bisa. Semua demi kita. Yo, Bye. Itu pasti karena alam adalah pengikat budaya.